Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Riayatul Haq dengan NIM PO713203241065. Nah, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hemostasis, kali ini saya akan menjelaskan terkait hemostasis mencakup pembahasan mengenai sistem vaskular, sumbat trombosit, hingga faktor koagulasi serta hubungannya dengan fibrinolisis dan kinin. Nah, hemostasis. Hem sendiri berarti darah, stasis berarti mempertahankan, dalam hal ini kondisi fisiologis. Jadi hemostasis adalah mekanisme alami tubuh untuk menghentikan pendarahan secara spontan. Nah, hemostasis ini, mekanismenya itu terbagi menjadi 3 sistem mekanisme utama, yaitu sistem vaskular, sumbat trombosit, dan faktor koagulasi. Nah, seluruh proses ini dimulai saat terjadi kerusakan endotelium yang mengekspos subendotelial kolagen sebagai pemicu awal seluruh rangkaian. Nah, setelah mengetahui gambaran umum, kita masuk ke tahap pertama, yaitu sistem vaskular. Tahap pertama adalah penyempitan pembuluh darah atau biasa disebut dengan vasokonstriksi, yaitu proses penyempitan pembuluh darah yang dipicu oleh 3 faktor lokal, yaitu serotonin, epinefrin, dan 5-H atau 5-hidroksitriptamin. Nah, setelah dipicu oleh 3 faktor lokal tadi, itu akan terjadi kontraksi otot polos pada dinding pembuluh darah. Nah, pada dinding pembuluh darah ini, lumen pembuluh darahnya itu menyempit sehingga aliran darah itu ke area luka menurun drastis. Nah, kerusakan ini memunculkan ekspos subendotelial yang kolagen yang menjadi landasan bagi trombosit untuk menempel. Nah, setelah aliran darah melambat, tahap selanjutnya adalah pembentukan sumbat trombosit yang diawali dengan proses adesi. Nah, terlihat dalam proses adesi ini VEF atau von Willebrand factor itu memiliki peran yang sangat krusial. VEF akan berikatan dengan kolagen yang terbuka. Nah, trombosit kemudian menempel pada VEF. Nah, kemudian melalui reseptor spesifiknya yaitu GPLB, VEF ini bertindak sebagai jembatan mekanis. Nah, trombosit yang mulai melapisi area cedera untuk membentuk lapisan awal pelindung itu adalah hasil akhir dari reseptor VEF ini. Nah, setelah trombosit melekat, mereka tidak tinggal diam. Nah, terjadi aktivasi lagi yang ditandai dengan perubahan bentuk. Nah, trombosit mengalami transformasi fisik yang cukup drastis. Bentuk cakramnya itu berubah menjadi bulat, disertai pembentukan tonjolan-tonjolan atau yang biasa disebut pseudopodi. Nah, pada saat itu terjadi aktivasi sitoskeleton atau aktin miosin untuk meningkatkan luas permukaan interaksi. Nah, granula-granula trombosit itu berpindah dan terkumpul di pusat sel. Membrannya itu menjadi lebih permeable dan open canalicular system. Open canalicular systemnya itu aktif untuk mempersiapkan sekresi. Nah, perubahan struktur ini itu bertujuan untuk mengeluarkan senjata-senjata kimia trombosit dalam reaksi pelepasan tersebut. Nah, reaksi pelepasan ini dipicu oleh zat agregator seperti trombin, kolagen, dan tromboksan A2 atau TXA2. Nah, proses ini membutuhkan energi, yaitu granula padat atau dense yang melepaskan ADP, ATP, ion kalsium, serta serotonin untuk merekrut lebih banyak trombosit dan memperkuat vasokonstriksi. Nah, kemudian itu granula alfanya itu mengeluarkan fibrinogen, VEF, dan faktor V serta PF4 untuk mendukung proses koagulasi. Kemudian lisosomnya itu melepaskan enzim hidrolase asam untuk pencernaan seluler di area luka. Nah, zat-zat yang dilepaskan ini menciptakan lingkungan pro-agregasi agar sumbat trombositnya itu semakin kuat. Nah, kemudian agregasi itu tersendiri adalah proses di mana trombosit saling berikatan satu sama lain menggunakan fibrinogen sebagai penghubung melalui reseptor GPIIB dan GP2B dan 3A yang telah aktif.
Nah, regulasi kimia di sini itu berlaku melalui jalur asam arakidonat. Trombosit mengubah asam arakidonat menjadi TXA2 yang memacu agregasi. Sebaliknya, jika terjadi inhibisi, sel endotel itu menghasilkan prostacyclin atau PGI2 yang menghambat agregasi agar penyumbatan tidak meluas ke pembuluh darah yang sehat. Nah, sumbat trombosit primer ini atau sumbat trombosit yang tahap awal ini masih bersifat sementara dan rapuh, sehingga perlu diperkuat dengan adanya faktor koagulasi. Nah, disinilah berperan penting faktor koagulasi untuk memperkuat sumbat trombosit tersebut. Faktor koagulasi sendiri ini seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada 3 jalur, ada 2 jalur yang berakhir pada satu hulu, yaitu jalur bersama. Jalur pertama itu ada jalur ekstriksi yang ada di sebelah kanan ini, yaitu jalur ekstrinsi. Disebut ekstrinsi karena karena dipicu oleh faktor di luar darah, yaitu luka pada jaringan atau trauma pada jaringan. Nah, kerusakan jaringan itu melepaskan tromboplastin jaringan melalui faktor 3. Nah, faktor 3 ini berikatan dengan faktor 7 dengan bantuan kalsium menjadi kompleks aktif 7A. Nah, kompleks ini langsung mengaktifkan faktor 10 menjadi 10 aktif. Jalur ini sangat singkat dan terjadi dalam hitungan detik. Nah, kemudian ada jalur intriksi yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jalur intriksi itu adalah jalur yang semua komponennya dibutuhkan itu ada di dalam darah, makanya disebut intrinsik. Nah, pemicunya itu ketika darah bersentuhan dengan permukaan asing atau kolagen yang terpapar, yang mengaktifkan faktor 12 atau Hegeman faktor menjadi faktor 12A. Nah, faktor 12A ini atau kaskade mengaktifkan 11 menjadi 11A. Lalu 11A mengaktifkan 9 menjadi 9A. Nah, kompleks tenase yang bekerja di sini adalah 9A bekerja sama dengan faktor 8 PF3 dan kalsium untuk mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Nah, kemudian kedua jalur ini itu bertemu pada titik yang sama, yaitu jalur persama. Nah, di sini titik pertemuan di mana kedua jalur tersebut menghasilkan faktor 10A. Nah, melalui faktor 10A ini diaktifkan melalui aktivasi protrombin yang menghasilkan faktor 10A, faktor 5, dan PF3. Dan kalsium ini membentuk kompleks, dan kalsium itu berperan membentuk kompleks protrombinase yang mengubah protrombin atau faktor 2 menjadi trombin atau 2A. Nah, pembentukan fibrin itu mengubah trombin membuat trombin ini mengubah fibrinogen atau faktor 1 menjadi fibrin monomer. Nah, untuk stabilisinya agar lebih kuat, faktor 8 atau fibrin stabilizing factor bersama kalsium mengubah fibrin menjadi fibrin polimer insoluble. Nah, inilah jaring-jaring yang menutup luka secara permanen. Nah, setelah bekuan fibrin terbentuk dan luka tertutup, ternyata tubuh juga harus mengontrol sistem ini agar tidak terjadi penyumbatan permanen. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi penyumbatan permanen? Ada yang namanya fibrinolisis. Nah, fibrinolisis ini itu adalah sebuah sangat berhubungan dengan sistem koagulasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem koagulasi fibrinolitik dan kinin. Nah, secara mikro, proses ini tuh dimulai saat faktor 12A mengubah prekallikrein menjadi kallikrein. Nah, aktivasi plasmin ini membuat kallikrein kemudian membantu mengubah plasminogen menjadi plasmin. Nah, fungsi utamanya itu plasmin sendiri itu adalah enzim yang bertugas memecah jaring-jaring fibrin yang stabil. Yang tadinya stabil menjadi fragmen-fragmen kecil agar bekuan darah hancur setelah tidak lagi dibutuhkan. Nah, hubungannya itu jika diintegrasikan, sistem ini memastikan adanya keseimbangan antara pembentukan bekuan
atau koagulasi dan penghancuran bekuan atau fibrinolisis guna mencegah trombosis berlebihan. Nah, jadi demikian presentasi mengenai mekanisme hemostasis hemostasis ini. Namun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila salah, saya akan sangat terbuka dengan koreksi dari rekan-rekan sekalian. Jadi saya tutup. Saya Muhammad Irfan Hidayatullah Haq, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.